Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali di hari yang sama. Sebelum kita mulai dengan pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, anak-anak, kita tentu tahu apa itu petani. Seorang petani atau orang-orang petani itu orang yang sedang membuat kebun atau ladang dan juga sawah. Jadi kalau kita jadi petani, kita jangan merasa malu dan minder, karena jasa seorang petani tidak ternilai harganya. Petani sangat kaya. Kenapa ibu bilang kaya? Karena petani memiliki tanah yang berhektar-hektar untuk dijadikan atau dibuatkan tempat berkebun, membuat sawah. Nah, kalau kita garap tanah, kita buat kebun, kita menanamnya dengan sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang terdapat di daerah kita itu seperti kacang panjang, terong, lombok, pepaya, pucuk sengkong, sawi, buncis, dan masih banyak lagi tanaman yang tidak bisa ibu sebutkan satu persatu. Jadi kalau saat kita menanam, kita merasa was-was, apakah tanaman saya ini jadi atau tidak, karena banyak binatang atau serangga yang menyerang tanaman kita. Jadi kita seorang petani harus betul-betul menekuni. Kalau memang kita menanam sayuran, kita harus memperhatikan terutama pupuk, kebersihan. Kalau tanaman kita tidak dikasih pupuk, tanaman tidak akan jadi, tidak akan subur. Dan juga tanaman kita dalam rumput, hidupnya akan kerdil, tidak bisa berbuah, bahkan mati. Kalau memang rumput di kebun kita banyak, kita mengambil kesimpulan yaitu menebas atau disemprot. Nah, di saat kita semprot, kita perhatikan tanaman semprot sangat rawan mati karena racun. Jadi yang paling aman kita harus pakai parang dan lingga supaya tanaman kita bisa tumbuh dengan subur dan sehat. Nah, saat kita mulai nanam, kita memperhatikan bibit mana yang bagus dan mana yang baik kita tanam. Jadi kalau saatnya sudah panen, kita petani merasa senang sekali. Karena apa?
tanaman kita sudah berbuah, berbunga. Jadi saat kita memanen rasanya bahagia, karena kebutuhan dalam rumah tangga kita bisa berkurang, yaitu kita tidak membeli kacang, terong, lombok yang kita tanam di kebun tadi. Jadi duit kita yang tempat kita beli sayur di warung, kita bisa ditabung untuk anak-anak nanti sekolah atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kita harus tahu menghitung kekurangan dan kelebihan dalam rumah tangga kita. Jadi kalau kita sudah panen, kalau memang sudah ada kelebihan dari kita makan di rumah, kita bisa menjual sayur itu ke tetangga atau kita titipkan ke warung-warung. Dan jangan lupa kita harus banyak makan makanan atau sayur-sayuran dan buah-buahan, karena di dalam sayur dan buah-buahan itu terdapat banyak vitaminnya. Jadi kita harus konsumsi sayuran supaya badan kita menjadi sehat, segar, dan membuat otak kita jadi orang pintar. Jadi jangan takut kalau kita dibilang orang petani. Kalau orang sukses itu adalah orang petani, kalau dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pekerjaan. Petani sungguh-sungguh mulia jasanya. Mungkin itu sampai di sini pertemuan kita yang kedua. Dan sekarang ibu mau nyanyi. Ayo kita pergi ke kebun, memetik sayur dibawa pulang. Ambil sayurnya, ambil buahnya, kita memetik dibawa pulang. Sayur buah yang kita petik dibawa pulang untuk dimasak. Hore anak-anak, selamat pagi, sampai jumpa, tetap semangat. Terima kasih.